pertanyaan yang pertama yang akan dibacakan oleh Salomo. Silakan Salomo. Baik, pertanyaan yang pertama itu datang dari Rile Silalahi. Bertanya, Malam Pendeta Sabuin, saya mau bertanya, mengapa Yunus menolak pergi ke Niniwe dan mengapa orang Samaria juga menolak Yesus singgah di Samaria mau ke Yerusalem? Silakan Pendeta. Terima kasih banyak untuk pertanyaan ini. Mengapa Yunus menolak pergi ke Niniwe dan orang Samaria menolak Yesus singgah di Samaria mau ke Yerusalem? Kita mulai dengan Yunus dulu. Kita temukan di dalam kitab Yunus alasan yang Yunus sendiri sampaikan kepada Tuhan mengapa dia enggan untuk datang ke Niniwe dan mengabarkan pekabaran pertobatan bagi penduduk Niniwe. Kita baca di dalam Yunus pasal yang keempat ayat yang kedua. Yunus 4 ayat yang kedua. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya. Ini berdoanya unik, sebenarnya dia bukan berdoa tetapi seperti bersungut. Dia katakan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Dia katakan, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi setelah Yunus melihat orang Niniwe semuanya bertobat setelah pekabaran yang disampaikannya, maka ia justru marah karena ia mengharapkan agar supaya kota itu ditunggang-balikkan oleh Tuhan, dibinasakan oleh Tuhan. Dan Yunus pun dalam pekabarannya, di dalam Yunus pasal yang ketiga, ayat yang keempat, dia punya pekabaran adalah 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang-balikkan. Padahal pekabaran dari Tuhan selalu pekabaran pertobatan. Pekabaran untuk memanggil orang supaya bertobat. Tapi yang dikumandangkan oleh Yunus adalah sepertinya apa yang dia harapkan dalam hatinya, yaitu supaya 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang-balikkan. Kalau ia mau menyampaikan pekabaran itu secara lengkap, maka ia akan mengatakan, bertobatlah, sebab 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang-balikkan. Tetapi penduduk kota Niniwe, mulai dari raja sampai rakyatnya, semua menyambut pekabaran dari Yunus ini sebagai amaran untuk bertobat, untuk meninggalkan kejahatan mereka. Lalu kemudian mereka bertobat. Itulah yang tidak diharapkan oleh Yunus. Makanya di dalam doanya kepada Tuhan dalam Yunus 4 ayat yang kedua, dia katakan, itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Nampaknya Yunus datang ke Niniwe dengan semangat untuk mengumumkan hukuman dan bukan semangat untuk mengumandangkan dan memanggil untuk pertobatan. Itu yang terjadi. Dan apa yang menjadi kenyataan, semua orang bertobat dan Allah tidak menghukum kota Niniwe. Allah tidak menghukum kota Niniwe. Perlu kita juga pertimbangkan bahwa ada banyak sudah orang Israel yang dibawa ke tanah Asyur. Niniwe ini ada di Asyur. Dan mereka dibawa ke tanah Asyur, dan mungkin ada kepahitan dalam hati Yunus, sehingga waktu ia datang ke Asyur, ke Niniwe, ia datang ke suatu kota yang telah memusuhi
dan bahkan yang telah menyerang akan negerinya sendiri. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada mereka yang bertobat. Ada 120.000 orang lebih penduduk kota Niniwe bertobat. Tuhan tidak menghukum mereka. Itu yang membuat Yunus menolak pergi ke Niniwe. Kemudian yang berikut, mengapa orang Samaria juga menolak Yesus singgah di Samaria? Jangankan orang Samaria, sedangkan orang yang ada di Galilea sekalipun, di kampung Yesus sekalipun, yaitu di Nazaret, mereka menolak Yesus. Mereka katakan, bukankah dia ini adalah anak dari Maria? Bukankah kita kenal saudara-saudaranya? Bukankah dia ini adalah anak tukang kayu? Bukankah dia juga adalah seorang tukang kayu? Mereka menolak. Kalau orang Samaria menolak Yesus, itu bukan karena Yesus itu sendiri, tetapi memang antara orang Samaria dan orang Yahudi ada suatu tembok pemisah, oleh karena orang Yahudi menganggap orang Samaria sebagai orang kafir yang tidak dalam lingkaran keselamatan yang Allah berikan bagi mereka menurut orang Yahudi. Tapi dalam Alkitab ada beberapa petunjuk bahwa Yesus sampai masuk ke Samaria. Contohnya kalau kita baca dalam Yohanes pasal yang keempat. Dalam Yohanes pasal yang keempat kita tahu ceritanya tentang perempuan Samaria yang bertobat, lalu dia menjadi saksi bagi penduduk desanya, lalu kemudian orang-orang itu datang, lalu kemudian mereka memohon Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka beberapa hari lagi. Menurut Yohanes 4 ayat yang ke-40, Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. 2 hari lamanya. Jadi ternyata Tuhan Yesus pun sudah beberapa kali pergi ke Samaria. Kalaupun ia tidak pergi ke Samaria, paling tidak ia melintasi perbatasan atau menyusuri perbatasan Samaria. Ada catatan di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Pada waktu ia melintasi perbatasan Samaria, dan di situ ada orang-orang kusta yang tinggal di daerah perbatasan. Bercampur semua orang kusta di sana. Ada orang Samaria, ada juga orang dari Yudea, orang Yahudi. Namun setelah Tuhan Yesus menyembuhkan, hanya satu yang kembali, dan kebetulan yang kembali itu adalah seorang Samaria. Yesus perumpamaan juga menggunakan cerita orang Samaria yang baik hati. Apa tujuan Yesus? Tuhan Yesus mau supaya orang Israel, orang Yahudi tidak mempunyai syakwa sangka atau prejudis terhadap orang di luar lingkaran orang Yahudi, karena Yesus datang untuk membawa keselamatan bagi siapa saja, bukan hanya untuk orang Yahudi. Kurang lebih demikian. Terima kasih.